Assalamualaikum bapak-bapak dan ibu-ibu karyawan sekalian. Hari ini kita akan naik mesin waktu, mundur ke ratusan tahun yang lalu untuk ngebahas sesuatu yang di zaman ini udah kayak film gore. Bukan soal hantu di film-film horor, tapi soal apa yang sanggup dilakuin oleh manusia demi ngebuktiin kesetiaan, keberanian, dan hubungan mereka dengan sang penciptanya. Bayangin skenario ini, seseorang digantung di langit-langit sebuah gubuk besar yang gelap, tapi orang tersebut digantung bukan pakai tali yang ngikat badannya, melainkan pakai tali yang diikat ke pasak kayu tajam, dan pasak itu ditusukkan langsung menembus kulit di bagian dada atau punggung seseorang. Selama dia bergelantungan di atas sana, cairan merahnya mengucur ke tanah, dan orang tersebut enggak boleh nangis atau teriak kesakitan sedikit pun. Kalau orang itu pingsan, itu urusan lain. Tapi kalau orang itu nangis, dia akan dicap gagal dan jadi aib seumur hidupnya. Dan masih ditambah beberapa kesakitan yang lebih dark lagi. Kedengarannya kayak adegan film gore di film Saw kan? Tapi ini nyata. Ini adalah ritual Okipa, sebuah ritual menuju kedewasaan dan pengorbanan suci dari suku Mandan, salah satu suku asli Amerika yang pernah berjaya di sepanjang sungai Missouri. Kenapa mereka harus ngelakuin ritual senekat itu? Apa makna dibalik semua darah dan rasa sakit itu? Dan kenapa ritual yang udah berjalan ratusan tahun ini tiba-tiba hilang? Yuk kita bedah bareng-bareng sedetail mungkin. Sebelum kita masuk ke detail ritualnya, kita kenalan dulu sama aktor utamanya, suku Mandan. Jadi gini, kalau kita ngomongin suku asli Amerika yang disebut Indian, pasti yang muncul di kepala kita itu adalah suku nomaden yang hobi berburu bison sambil naik kuda. Nah, suku Mandan ini beda banget. Mereka itu bisa dibilang salah satu suku yang paling modern dan menetap di masanya. Mereka tinggal di rumah-rumah besar yang kokoh dan terbuat dari kayu, dari tanah, dan rumput yang disebut earth lodge. Rumah mereka ini gede, bisa muat sampai beberapa keluarga sekaligus, dan kuat dalam menahan badai salju pas musim dingin. Kampung-kampung mereka ini juga enggak sembarangan, biasanya dipagerin sama benteng kayu yang tinggi untuk nahan serangan dari suku musuh kayak suku Sioux. Suku Mandan ini juga pintar bertani, mereka nanam jagung, labu, sama kacang-kacangan. Dan di wilayah mereka ini jadi pusat perdagangan yang super sibuk di wilayah sungai Missouri, yang sekarang masuk wilayah North Dakota. Semua suku lain datang ke mereka untuk barter barang. Bisa dibilang mereka ini kaum sosialita dan pedagang sukses di masanya. Tapi di balik kehidupan mereka yang damai, makmur, dan penuh warna itu, ada satu hal yang bikin suku-suku lain merasa segan sekaligus ngeri sama mereka. Hal itu adalah spiritualitas mereka yang sangat kuat, yang berpusat pada satu ritual tahunan yang namanya Okipa. Bagi suku Mandan, dunia ini berjalan karena adanya keseimbangan. Ada kekuatan baik, ada kekuatan jahat, dan mereka percaya bumi tempat mereka tinggal itu rapuh banget. Kalau manusia nggak ngasih makan atau pengorbanan kepada roh-roh alam dan sang pencipta yang mereka sebut the great spirit, maka dunia akan kiamat. Banjir besar akan datang lagi, bison-bison akan hilang, dan penyakit akan memusnahkan mereka semua. Nah, ritual Okipa inilah yang jadi simbol refresh buat alam semesta versi mereka. Ritual ini biasanya diadakan sekali setahun pas musim panas, tepatnya waktu daun-daun di pohon ek ini udah mekar sempurna dan kawasan bison ini mulai bermigrasi mendekati wilayah mereka. Ritual Okipa ini adalah acara akbar yang persiapannya butuh waktu berbulan-bulan. Okipa itu sendiri berlangsung selama 4 hari berturut-turut. Dan bagi para pemuda suku Mandan yang udah masuk usia dewasa, sekitar belasan sampai awal 20-an, ini adalah momen paling krusial dalam hidup mereka. Ini adalah penentu apakah mereka akan keluar dari gubuk ritual sebagai seorang ksatria sejati yang dihormati, atau justru mati di dalam sana sebagai pecundang. Sebelum ritual dimulai, atmosfer di seluruh perkampungan akan berubah total. Yang tadinya rame sama suara anak-anak main dan ibu-ibu yang gibahin tetangga, langsung berubah jadi sunyi dan sakral. Ada satu gubuk khusus di tengah desa yang disebut The Medicine Lodge. Gubuk ini nggak boleh dimasukin oleh sembarang orang, cuma dukun atau tetua spiritual tertinggi yang boleh masuk mempersiapkan segala sesuatunya. Para pemuda yang mau ikutan ritual ini disebut sebagai para inisiat, dan persiapan mereka benar-benar menyiksa fisik bahkan sebelum ritual utamanya dimulai. Bayangin aja, selama 4 hari sebelum hari H, para pemuda ini dikurung di dalam gubuk gelap tanpa dikasih makan ataupun minum sedikit
pun. Dan juga nggak boleh tidur. Emang kenapa? Tujuannya adalah untuk mengosongkan tubuh fisik mereka dan membuat pikiran mereka ini masuk ke fase halusinasi atau trance. Suku Mandan percaya kalau tubuh mereka kelaparan ekstrim, dinding pembatas antara dunia nyata dan dunia roh akan menipis. Di saat itulah roh-roh akan datang dan ngasih mereka petunjuk lewat mimpi dan penglihatan. Selama 4 hari puasa total itu, para dukun atau tetua akan ngelukis tubuh para pemuda itu pakai pewarna alami dari tanah atau batu yang dihaluskan. Ada yang dicat warna putih, warna merah, atau hitam dengan pola-pola yang melambangkan bintang. Ada yang bulan atau hewan suci kayak bison dan elang. Di luar gubuk, seluruh warga desa juga nggak diem aja. Mereka ngelakuin tarian-tarian spiritual. Salah satunya adalah bison dance. Para penari akan memakai kulit bison lengkap dengan kepalanya, lalu menari keliling kampung meniru gerakan bison. Tujuannya apa? Untuk memanggil roh bison suci agar mendekat ke wilayah mereka. Jadi suku mereka nggak bakal kelaparan selama setahun ke depan. Tapi semua tarian dan nyanyian di luar gubuk itu sebenarnya cuma pembuka aja. Karena begitu hari keempat tiba, pintu Medicine Lodge ini akan ditutup rapat. Dan kengerian yang sesungguhnya baru akan dimulai. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ekstrim. Hari keempat ritual adalah puncak dari Okipa di dalam gubuk Medicine Lodge yang pengap, gelap, dan cuma diterangi sama api unggun kecil di tengahnya. Aroma asap kemenyan bercampur keringat dingin langsung menusuk hidung. Para pemuda yang udah lemas banget karena nggak makan dan minum selama 4 hari disuruh maju satu persatu ke tengah gubuk. Di sana udah nunggu sang tetua agung atau yang mereka sebut sebagai The Medicine Man. Di tengah tetua agung itu, dia memegang sebilah pisau atau pasak kayu yang dibuat dari tulang hewan dan kayu pohon ek yang udah diruncingin sedemikian rupa. Ukurannya bisa sepanjang jari dan permukaannya itu kasar. Satu persatu pemuda itu disuruh berbaring di tanah. Lalu si dukun akan menjepit kulit di bagian dada atau punggung si pemuda dengan jarinya. Tanpa ada obat bius, tanpa ada alkohol untuk penahan rasa sakit. Si tetua lalu menusukkan pasak kayu tajam itu menembus kulit si pemuda. Jes! Pasak kayu itu digeser sedemikian rupa di bawah kulit biar posisinya itu terkunci. Biasanya mereka menusuk 2 pasak di dada atau 2 pasak di punggung, tergantung petunjuk dari roh. Cairan merah langsung ngucur deras membasahi tubuh mereka yang dipenuhi dengan cat. Tapi ingat aturan mainnya, nggak boleh ada teriakan. Kalau pemuda itu jerit-jerit kayak anak kecil, dia akan dianggap gagal menaklukkan rasa sakit dan itu adalah aib terbesar untuk dia dan keluarganya. Jadi yang bisa mereka lakuin cuma menggigit bibir atau yang lainnya. Intinya ya menahan rasa sakit. Setelah pasak kayu itu tertanam dengan sukses, penderitaan mereka belum selesai. Malahan ini baru pemanasan. Setelah pasak kayu itu terpasang di dada atau punggung mereka, para pembantu tetua akan nurunin tali-tali tebal yang terbuat dari kulit bison yang digantung di balok kayu langit-langit gubuk. Tali-tali ini lalu diikatkan ke ujung pasak kayu yang mencuat dari kulit si pemuda. Terus, beberapa pria dewasa akan mulai menarik tali itu dari atas. Perlahan-lahan tubuh si pemuda yang lemas dan berlumuran cairan merah itu mulai terangkat. Sekarang, seluruh berat badan mereka, seluruh bobot tubuh cuma ditahan oleh kulit dada atau punggung yang ditusuk pasak tadi. Kulit mereka akan ketarik ke atas, meregang ekstrim sampai kelihatan mau robek. Udah pasti sakit, tapi itu pun belum cukup. Biar beban tubuh mereka makin berat dan kulitnya makin ketarik, para tetua akan menggantungkan barang-barang berat di kaki atau pinggang pemuda yang lagi bergelantungan itu. Barang beratnya apa? Tengkorak kepala bison yang masih utuh. Gak cuma 1, bisa 3 sampai 4 tengkorak bison. Masih ditambah lagi senjata-senjata mereka kayak busur panah dan tameng. Untuk bikin situasinya makin dramatis, beberapa orang di bawah akan muterin tubuh si pemuda pakai galah kayu. Mereka diputar-putar di udara. Makin lama makin cepat. Cairan merah dari tubuh mereka nyiprat kemana-mana, netes ke tanah gubuk yang mereka anggap suci. Di fase ini, para pemuda itu biasanya akan meracau. Mereka mulai berdoa kepada The Great Spirit, nyanyiin lagu kematian mereka sendiri sambil badannya gemetar. Rasa sakit yang ekstrim ditambah dehidrasi parah karena nggak minum berhari-hari akhirnya akan membuat otak mereka menyerah. Satu persatu dari mereka akan pingsan, kehilangan kesadaran. Uniknya, bagi suku Mandan, momen ketika si pemuda pingsan inilah yang paling sakral. Mereka percaya kalau pas si pemuda ini pingsan, jiwanya lagi lepas dari raga dan lagi jalan-jalan di dunia roh untuk ngobrol langsung sama para leluhur. Jadi ketika si pemuda itu pingsan,
para tetua nggak akan langsung nurunin dia. Mereka akan ngebiarin pemuda itu tergantung di sana selama beberapa waktu, membiarkan rohnya menyelesaikan perjalanannya di alam gaib. Setelah dirasa cukup atau ketika si pemuda udah benar-benar nggak bergerak sama sekali, para dukun akan perlahan nurunin talinya. Tubuh si pemuda yang pingsan dijatuhkan begitu aja ke tanah. Gubrak! Gak ada tim medis yang datang bawa tandu atau tabung oksigen. Malah aturan ritualnya melarang keras siapapun untuk menyentuh pemuda yang lagi pingsan itu sampai dia sadar dengan sendirinya. Mereka percaya kalau ada orang yang ngebangunin pemuda itu sebelum waktunya, perjalanan rohnya akan terputus dan itu bisa bawa sial untuk si pemuda dan sukunya. Jadi pemuda itu dibiarin tergeletak di tanah di tengah genangan cairan merahnya sendiri sampai dia sadar atau almarhum. Nah, kalau dia sadar, dengan sisa-sisa tenaga yang dia punya, dia harus merangkak ke arah tetua yang udah nunggu di sudut gubuk lain sambil memegang kapak batu yang tajam. Ini adalah fase pengorbanan fisik yang sesungguhnya. Si pemuda yang baru siuman itu akan meletakkan tangan kirinya di atas sebuah balok kayu yang udah disiapin. Dia rentangin tuh jari-jarinya. Si tetua ngeliat ke arah si pemuda, mastiin kalau pemuda itu udah siap untuk persembahan berharga untuk sang pencipta. Tanpa ragu, pemuda itu akan menunjuk jari kelingking atau jari manisnya di tangan kirinya. Brak! Dengan satu pukulan kapak batu, si tetua akan mengklek jari pemuda itu. Bagian jari itu lalu diambil oleh tetua dan dilemparkan ke api unggun suci sebagai bentuk sedekah daging dan darah kepada The Great Spirit. Bagi suku Mandan, kehilangan satu atau dua jari tangan adalah simbol tertinggi dari pengorbanan pribadi. Mereka menganggap tubuh mereka adalah milik pencipta dan mengembalikan sebagian dari tubuh itu adalah bentuk rasa syukur dan hormat yang paling tulus. Apakah setelah jarinya dipotong ritualnya selesai? Belum. Masih ada satu babak final lagi. Begitu prosesi di dalam gubuk selesai, pintu medicine lounge itu dibuka. Pemuda itu kena sinar matahari. Warga desa udah baris rapi di luar, membentuk lingkaran besar di tengah kampung yang dinamakan lingkaran Okipa. Begitu para pemuda ini keluar dengan pasak kayu yang masih menancap di dada atau punggung mereka, dan tengkorak bison yang masih setia bergelantungan di kaki atau pinggang mereka, dan tangan kiri yang terus ngucurin cairan merah dari jarinya yang baru diklek, mereka nggak dibolehin untuk istirahat. Para pria dewasa langsung memegang tangan para pemuda ini. Mereka berpasangan, satu orang dewasa memegang satu pemuda di kanan dan kirinya. Lalu kemudian pemuda-pemuda ini dipaksa lari. Mereka dipaksa lari ngelilingin desa pas siang hari. Bayangin aja, kalian udah nggak makan minum 4 hari, digantung sampai pingsan, jari diklek, dan sekarang kalian harus lari sambil menyeret tengkorak bison yang kegantung ke kulit kalian. Tujuan dari lari maraton maut ini apa? Tujuannya adalah untuk memaksa pasak-pasak kayu yang ada di dalam kulit mereka itu untuk copot dengan sendirinya karena tarikan dari tengkorak bison saat mereka berlari. Kalau pasak kayunya nggak copot-copot gimana? Kalau nggak copot-copot, para pria dewasa yang nemenin mereka lari akan sengaja narik tali tengkorak itu atau menyenggolnya biar pasak itu copot. Satu persatu para pemuda itu akan tumbang. Mereka jatuh ke tanah, pingsan untuk kedua kalinya karena kehabisan cairan merah, dehidrasi berat, dan syok ekstrim pada sistem saraf mereka. Ketika seorang pemuda jatuh ke tanah dan semua pasak kayunya udah lepas dari tubuhnya, barulah dia dinyatakan lulus. Dia udah resmi menyelesaikan ritual Okipa. Dia udah bukan lagi anak laki-laki yang manja. Mulai detik itu, dia adalah seorang kesatria Mandan sejati. Dia punya hak untuk ikut berburu bison, ikut berperang melindungi desa, boleh nikah, dan suaranya akan didengerin dalam rapat-rapat penting. Bekas luka di dada atau punggung mereka selama sisa hidupnya akan jadi tanda kehormatan. Semakin besar lukanya, semakin dihormatin. Mungkin sekarang kalian nanya, gimana caranya orang-orang atau saya yang hidup di zaman modern ini bisa tahu detail ritual ini sedalam itu? Apa jangan-jangan ini cuma cerita mitos atau legenda urban? Nah, disinilah pembahasan ini makin menarik. Semua detail mengerikan yang baru aja saya ceritain ke kalian itu dicatat langsung oleh seorang saksi mata bernama George Catlin. Dia adalah seorang pelukis, seorang penjelajah, dan penulis asal Amerika yang hidup di abad ke-19. Pada tahun 1832, Catlin ngelakuin perjalanan menyusuri sungai Missouri untuk mendokumentasikan kehidupan suku-suku asli Amerika yang dia tahu lambat laun akan punah karena ekspansi orang-orang Eropa. Ketika Catlin sampai di perkampungan suku Mandan, dia disambut dengan sangat baik. Dia dianggap sebagai tamu kehormatan karena kemampuannya menangkap jiwa manusia lewat lukisan. Karena rasa percaya yang tinggi dari kepala suku Mandan saat itu, Catlin diperbolehkan masuk ke dalam
gubuk Medicine Lodge. Selama 4 hari penuh pas pelaksanaan ritual Okipa, dia duduk di sudut gubuk megang buku catatannya sambil ngeliat dan ngelukis setiap detail ritual. Lalu ketika Kathleen ini balik ke peradaban modern di New York dan mempublikasikan hasil lukisan serta catatannya tentang ritual Okipa, publik ya langsung geger. Banyak orang Amerika dan Eropa saat itu yang nggak percaya. Mereka menganggap Kathleen itu bohong, tukang cari sensasi, dan cerita yang dia bawa itu terlalu sadis untuk jadi kenyataan. Mereka nggak percaya kalau ada manusia yang waras yang rela menyiksa dirinya sendiri sampai kayak gitu cuman buat sebuah ritual spiritual. Kathleen sampai dituduh membuat-buat cerita horor untuk ngejual buku-bukunya, tapi Kathleen tetap kokoh sama kesaksiannya. Kathleen bahkan berhasil dapetin surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh perwira militer dan agen pemerintah yang kebetulan ikut nemenin dia ke desa Mandan waktu itu, yang menyatakan kalau semua yang dilukis atau ditulis oleh Kathleen itu adalah 100% fakta tanpa rekayasa. Akhirnya orang-orang ya percaya. Bagi dunia luar saat itu, Okipa dianggap sebagai bukti kalau suku asli Amerika adalah kaum yang biadab, primitif, dan pemuja setan. Tapi bagi Kathleen, dia justru melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Dia kagum banget sama daya tahan fisik, ketangguhan mental, dan keikhlasan para pemuda Mandan dalam berkorban demi kepercayaan mereka. Di mata Kathleen, itu adalah salah satu bentuk pengabdian spiritual paling murni yang pernah ada di muka bumi. Tapi sayangnya, sejarah punya cara yang sangat kejam untuk mengakhiri sebuah peradaban. Hanya berselang beberapa tahun setelah George Kathleen ini mengunjungi suku Mandan dan mendokumentasikan ritual Okipa, sebuah bencana besar melanda suku ini. Dan ironisnya, bencana itu bukan datang dari suku musuh mereka, melainkan dari sesuatu yang gak kasat mata yang dibawa oleh orang-orang kulit putih. Apa itu, bos? Penyakit cacar. Pada tahun 1837, sebuah kapal uap dagang St. Peter berlabuh di dekat perkampungan suku Mandan. Tanpa disadari, beberapa kru kapal tersebut membawa virus cacar. Karena suku Mandan selama ribuan tahun itu hidup terisolasi dari luar, tubuh mereka sama sekali nggak punya sistem imun atau kekebalan untuk melawan penyakit dari Eropa itu. Dalam waktu hitungan minggu, perkampungan suku Mandan yang tadinya makmur, rame, berubah total. Korban-korban berjatuhan, sampai mereka ini nggak punya waktu dan tenaga lagi untuk nguburin jenazah-jenazah saudara mereka. Sebelum wabah itu menyerang, populasi suku Mandan diperkirakan sekitar 1.600 sampai 2.000 jiwa. Tapi begitu wabah itu selesai, jumlah orang yang bertahan hidup cuma tersisa 100 sampai 150 orang aja. Suku yang tadinya makmur itu hampir punah total hanya dalam waktu beberapa bulan aja. Para tetua suku dan para kesatria yang tahu seluk-beluk dan mantra-mantra rahasia ritual Okipa semuanya meninggal. Sisa masyarakat suku Mandan yang selamat akhirnya terpaksa ninggalin kampung halaman mereka yang udah jadi kota hantu. Lalu mereka bergabung dengan suku tetangga yang senasib, yaitu suku Hidatsa dan Srikara, ya agar mereka ini bisa bertahan hidup dari kepunahan. Seiring berjalannya waktu, ketika pemerintah Amerika ini mulai nguasain wilayah itu dan menerapkan kebijakan asimilasi paksa, semua bentuk ritual adat asli Amerika dilarang keras, termasuk ya ritual Okipa ini. Pemerintah menganggap ritual itu terlalu berbahaya dan gak sesuai sama nilai-nilai peradaban modern. Ritual Okipa yang penuh dengan filosofi pengorbanan mendalam tentang keseimbangan alam semesta akhirnya resmi mati dan hilang di telan zaman. Ritual itu nggak pernah diadakan lagi. Ritual itu cuma tersimpan di lembaran-lembaran kertas lukisan George Kathleen dan buku-buku sejarah kuno. Itulah pembahasan ritual Okipa dari suku Mandan. Sebuah ritual yang kedengarannya kejam dan mengerikan banget. Tapi menurut saya, ada satu pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Bagi suku Mandan, rasa sakit fisik itu bersifat sementara, tapi kehormatan dan keberlangsungan hidup komunitas mereka itu adalah hal yang abadi. Mereka mengajarkan kita tentang arti sebuah pengorbanan yang totalitas, agar dunia tempat mereka tinggal ini tetap seimbang dan orang-orang yang mereka cintai bisa tetap hidup makmur. Zaman sekarang, kita nggak perlu lagi menusuk dada kita pakai pasak kayu atau mengklek jari kelingking kita untuk ngebuktiin kalau kita udah dewasa atau untuk bersyukur sama Tuhan. Tapi semangat untuk berani menghadapi rasa sakit demi meraih sesuatu yang lebih besar, demi ngelindungin orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi. Itu adalah nilai universal yang gak akan pernah habis dimakan waktu. Itu kalau menurut saya. Gimana kalau menurut kalian? Komen di bawah. Baik, saya rasa cukup. Tetaplah aman dan makasih banyak bagi kalian yang udah nonton sampai akhir.